Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rumi, di tengah dunia yang bising, manusia diajarkan untuk bergerak cepat, berbicara lantang, dan mengejar tanpa henti. Seolah-olah hidup hanya bisa dimenangkan oleh mereka yang paling keras berusaha, paling kuat memaksa, dan paling sibuk menuntut hasil. Namun di balik semua kegaduhan itu, ada satu rahasia sunyi yang jarang disadari. Tidak semua hal di dunia ini tunduk pada suara, tenaga, dan ambisi. Ada sesuatu yang justru bergerak ketika manusia berhenti bergerak. Ada hukum halus yang bekerja ketika batin memilih diam. Diam yang dimaksud bukanlah kelemahan, bukan pula bentuk kekalahan. Diam adalah keadaan ketika dorongan ego berhenti mendikte realitas. Ketika keinginan tidak lagi berteriak, dan batin tidak sibuk menuntut. Dalam diam seperti inilah, ruang terbuka. Ruang bagi hukum Allah bekerja tanpa gangguan. Sebab seringkali bukan doa yang tertunda, melainkan ego yang terlalu berisik hingga menutup jalan datangnya jawaban. Banyak yang tidak menyadari, semakin dunia dikejar dengan gelisah, semakin ia menjauh. Semakin sesuatu dipaksa hadir, semakin ia enggan mendekat. Rezeki, ketenangan, penghormatan, bahkan cinta, semuanya memiliki tabiat yang sama. Ia tidak datang kepada hati yang sibuk memaksa, tetapi mendekat kepada batin yang tenang dan selaras. Inilah sebabnya para arif tidak sibuk mengejar dunia, karena mereka memahami satu hal penting: dunia akan mendatangi siapapun yang tidak membutuhkannya dengan rakus. Dalam ajaran para sufi, diam bukan sekadar tidak berbicara. Diam adalah keadaan batin yang tidak bereaksi berlebihan, tidak tergesa membalas, tidak sibuk membuktikan, tidak haus pengakuan. Ketika batin sampai pada titik ini, sesuatu yang aneh namun nyata terjadi. Keadaan mulai menyesuaikan diri, bukan karena manusia menundukkan semesta, tetapi karena ego telah berhenti melawan arus ketetapan Allah. Semesta tidak pernah tunduk pada ambisi manusia, tetapi selalu patuh pada keselarasan. Ketika batin selaras, langkah menjadi ringan. Ketika hati jernih, jalan terbuka tanpa dipaksa. Inilah makna terdalam dari ungkapan bahwa semesta tunduk. Bukan tunduk pada kehendak pribadi, melainkan patuh pada ketenangan yang lahir dari penyerahan yang sadar. Pada saat itulah, dunia bergerak bukan sebagai target, melainkan sebagai akibat. Banyak orang lelah bukan karena kurang usaha, tetapi karena terlalu banyak melawan alur. Terlalu sering menuntut hasil sebelum waktunya, terlalu keras menggenggam apa yang seharusnya dilepas, padahal Allah tidak bekerja dengan tergesa-gesa dan semesta tidak bergerak karena desakan. Ia bergerak karena kesesuaian. Dan kesesuaian hanya lahir dari batin yang berhenti ribut, maka diamlah dengan sadar. Bukan untuk menghindari kehidupan, tetapi untuk membiarkan kehidupan berjalan sebagaimana mestinya. Dalam diam itu, ego melemah, kesadaran menguat, dan hukum Allah menemukan jalannya. Di titik inilah, dunia tidak lagi perlu dikejar. Datang sendiri tepat waktu dan seringkali melebihi yang pernah dibayangkan, bahkan tanpa diminta. Sobat Rumi, dunia memiliki tabiat yang aneh namun konsisten. Ia tidak mendekat kepada hati yang gelisah dan tidak menetap pada batin yang penuh tuntutan. Semakin seseorang mengejar dengan rasa takut kehilangan, semakin dunia menciptakan jarak. Bukan karena dunia kejam, tetapi karena hukum Allah bekerja melalui ketenangan, bukan melalui desakan. Apapun yang dikejar dengan rasa kurang, sesungguhnya sedang diusir oleh getaran batin itu sendiri. Keinginan yang lahir dari kekosongan selalu disertai kecemasan. Dalam keadaan ini, hati tidak benar-benar hadir, melainkan sibuk membayangkan hasil. Pikiran melompat ke masa depan, batin meninggalkan saat ini. Di titik itulah dunia terasa berat, bukan karena beban kehidupan bertambah, melainkan karena kesadaran tidak berada di tempatnya. Dunia menjauh bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai cermin dari batin yang tidak utuh. Banyak orang bekerja keras, berdoa panjang, dan berusaha tanpa henti, namun tetap merasa kosong. Yang sering tidak disadari, usaha itu disertai ketegangan batin yang berlebihan. Ada dorongan untuk segera berhasil, ada ketakutan tidak diakui, ada kegelisahan jika tidak dilihat. Semua ini menciptakan suara halus di dalam hati yang berkata, belum cukup. Dan selama suara itu hidup,
dunia akan terus terasa kurang. Dalam pandangan Rumi dan para sufi, mengejar dunia dengan rasa lapar batin sama seperti mengejar bayangan di air. Semakin dikejar, semakin pecah. Rumi pernah berkata, "Ketika kamu melepaskan apa yang kamu kejar, justru saat itulah ia berlari mengejarmu." Kalimat ini bukan puisi melainkan peta. Ia menunjukkan bahwa dunia bergerak terbalik dari logika ego, yang dilepas dengan sadar akan kembali dalam bentuk yang lebih utuh. Dunia tidak pernah menolak manusia, yang ditolak adalah cara batin yang memaksanya. Ketika sesuatu diminta dengan penuh tuntutan, permintaan itu berubah menjadi tekanan. Dan tekanan tidak sejalan dengan rahmat. Allah memberi bukan karena desakan, melainkan karena kesiapan hati. Maka seringkali yang perlu diubah bukan keadaan, tetapi cara hadir di dalam keadaan tersebut. Ada perbedaan besar antara niat dan nafsu. Niat tenang, nafsu tergesa. Niat bersandar, nafsu menuntut. Ketika hidup dijalani dengan nafsu, dunia terasa sempit dan penuh perlawanan. Namun ketika niat dibersihkan, langkah menjadi ringan meski keadaan belum berubah. Inilah tanda bahwa dunia tidak perlu lagi dikejar, karena batin telah berhenti melawan arus ketetapan Allah. Maka ketika dunia terasa menjauh, bukan berarti gagal, tetapi sedang diajak berhenti sejenak. Berhenti mengejar dengan gelisah, berhenti menuntut dengan ego, dan mulai hadir dengan kesadaran. Di saat itulah, hukum yang selama ini tertutup mulai terbuka. Dunia tidak datang sebagai sesuatu yang dikejar, tetapi hadir sebagai sesuatu yang memang sudah ditakdirkan untuk sampai pada hati yang tenang dan selaras. Ada satu momen yang jarang disadari manusia. Bukan ketika masalah selesai, bukan ketika keinginan tercapai, melainkan ketika batin berhenti bereaksi. Di saat itulah ego mulai diam. Ego tidak hilang, tetapi berhenti memimpin. Ketika dorongan untuk membela diri melemah, ketika keinginan untuk selalu benar mereda, dan ketika kebutuhan untuk diakui tidak lagi mendesak, maka ruang batin terbuka. Ruang inilah tempat hukum Allah bekerja tanpa hambatan. Saat ego diam, hati tidak lagi sibuk menilai keadaan sebagai untung atau rugi. Peristiwa diterima sebagaimana adanya, tanpa label berlebihan. Bukan berarti tidak peduli, tetapi tidak terikat. Dalam keadaan ini, pikiran menjadi jernih, bukan karena masalah menghilang, melainkan karena kesadaran tidak lagi terseret oleh reaksi. Dunia yang tadinya terasa menekan, perlahan menjadi netral, lalu bersahabat. Banyak orang mengira ketenangan datang setelah semua urusan selesai. Padahal, dalam pengalaman batin, justru ketenanganlah yang membuat urusan menemukan jalannya. Ketika ego diam, keputusan menjadi tepat tanpa banyak pertimbangan. Langkah terasa ringan seolah diarahkan. Ini bukan kebetulan tetapi tanda bahwa batin sedang selaras dengan ketetapan Allah. Di titik ini, semesta tidak terasa sebagai lawan, melainkan sebagai penopang. Dalam diamnya ego, kebutuhan untuk mengontrol melemah. Keinginan untuk mengatur hasil berhenti mendominasi. Hati tidak lagi memaksa masa depan sesuai harapan. Anehnya, justru ketika kontrol dilepas, keteraturan muncul. Hal-hal yang dulu terasa rumit, mulai menemukan bentuknya sendiri. Pertemuan yang tepat terjadi tanpa direncanakan, jalan keluar muncul tanpa dicari. Semua terasa mengalir, bukan karena dunia berubah, tetapi karena batin tidak lagi melawan. Saat ego berhenti ribut, doa tidak lagi terasa sebagai permintaan yang terpisah dari kehidupan. Setiap tarikan napas menjadi doa, setiap langkah menjadi penyerahan. Tidak ada tuntutan agar Allah segera menjawab, karena kepercayaan telah menggantikan kegelisahan. Inilah makam batin di mana meminta dan menerima tidak lagi berjarak. Segala sesuatu datang pada waktunya, bukan karena dipaksa, tetapi karena diizinkan. Pada fase ini, hubungan dengan dunia pun berubah. Dunia tidak lagi dipandang sebagai sumber kebahagiaan atau penderitaan, melainkan sebagai medan pembelajaran. Ketika sesuatu datang, ia disyukuri. Ketika ia pergi, ia dilepas. Tidak ada drama batin yang berlebihan. Dan justru dalam kesederhanaan inilah, keberlimpahan mulai terasa. Bukan selalu dalam bentuk materi, tetapi dalam rasa cukup yang menenangkan. Ada keheningan tertentu yang hanya bisa dirasakan ketika ego benar-benar diam.
Keheningan ini bukan kosong, melainkan penuh. Penuh dengan rasa aman, penuh dengan kepercayaan, penuh dengan kesadaran bahwa hidup sedang berjalan sebagaimana mestinya. Dalam keheningan ini, tidak ada lagi kebutuhan untuk membuktikan apapun. Dan saat tidak ada yang perlu dibuktikan, dunia berhenti menguji. Ketika batin berada dalam keadaan seperti ini, respons dunia pun berubah. Orang-orang yang dulu terasa menyulitkan, mulai menjauh atau berubah sikap. Keadaan yang tadinya menghambat, perlahan membuka jalan. Bukan karena manusia mengendalikan semesta, tetapi karena batin tidak lagi mengirimkan getaran perlawanan. Semesta merespons keselarasan, bukan ambisi. Inilah makna terdalam dari dunia yang tunduk. Bukan tunduk pada kehendak pribadi, melainkan patuh pada ketenangan yang lahir dari penyerahan. Ketika ego berhenti berbicara, hukum Allah berbicara melalui kejadian. Ketika batin diam, arah menjadi jelas tanpa perlu dicari. Dunia tidak datang sebagai sesuatu yang ditunggu, tetapi hadir sebagai sesuatu yang memang sudah seharusnya terjadi. Maka jika hidup terasa berat, bukan berarti perlu berlari lebih cepat. Bisa jadi yang dibutuhkan hanyalah berhenti sejenak. Bukan berhenti hidup, tetapi berhenti melawan. Dalam diam itu, ego melemah, kesadaran menguat, dan semesta mulai bergerak dengan caranya sendiri. Tanpa dikejar, tanpa diminta, tanpa dipaksa, ketika batin benar-benar berada dalam diam yang sadar, perubahan pertama yang muncul bukan di luar, tetapi di dalam. Ada rasa lapang yang sulit dijelaskan, seolah beban yang lama dipikul akhirnya diletakkan. Pikiran tidak lagi dipenuhi percakapan tanpa henti, dan hati tidak sibuk mengatur masa depan. Keadaan ini bukan hasil latihan keras, melainkan buah dari penyerahan. Pada titik inilah, semesta mulai merespons dengan caranya yang halus. Tanda awal yang sering muncul adalah berkurangnya konflik batin. Hal-hal yang dulu memicu emosi kuat, kini terasa biasa. Bukan karena mati rasa, tetapi karena kesadaran tidak lagi melekat pada reaksi. Ketika batin berhenti bertabrakan dengan keadaan, dunia pun berhenti memantulkan perlawanan. Inilah isyarat pertama bahwa keselarasan sedang terbentuk. Tanda berikutnya adalah kemudahan yang datang tanpa direncanakan. Jalan keluar muncul bukan karena dicari dengan gelisah, tetapi karena batin siap menerimanya. Pertemuan terjadi pada waktu yang tepat, keputusan terasa jelas tanpa banyak ragu, dan langkah terasa diarahkan. Semua ini bukan keajaiban, melainkan akibat alami dari batin yang tidak lagi menghalangi alur ketetapan Allah. Ada pula perubahan dalam cara dunia merespons kehadiran. Tanpa disadari, penghormatan datang dengan sendirinya. Orang-orang mendengarkan tanpa perlu meninggikan suara. Kehadiran terasa cukup tanpa perlu menjelaskan diri. Ini bukan karisma yang dibuat, melainkan wibawa yang lahir dari ketenangan. Dunia mengenali batin yang tidak meminta apapun, dan justru karena itulah ia memberi. Rumi pernah berkata, "Mengapa engkau sibuk mengetuk pintu padahal rumah itu sejak awal sudah terbuka?" Kalimat ini menunjuk pada kenyataan bahwa banyak hal tertutup, bukan karena tidak ada jalan, tetapi karena batin terlalu sibuk memaksa. Ketika dorongan itu berhenti, yang selama ini tersembunyi menjadi tampak. Pintu tidak pernah terkunci, hanya kesadaran yang belum diam. Tanda lain yang sangat halus adalah berubahnya hubungan dengan waktu. Tidak ada lagi rasa tergesa-gesa, namun juga tidak ada penundaan. Segala sesuatu dilakukan pada saat yang tepat, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Inilah tanda bahwa langkah telah seirama dengan ketetapan. Waktu tidak lagi menjadi musuh, melainkan sekutu. Dalam keadaan ini, rezeki pun berubah makna. Ia tidak lagi dipandang sebagai angka semata, tetapi sebagai kecukupan yang menenangkan. Apa yang dibutuhkan datang tepat guna, tidak selalu berlebih, tetapi selalu cukup. Dan rasa cukup inilah yang membuat keberlimpahan sejati terasa. Sebab kekayaan batin adalah ketika kebutuhan berhenti berteriak. Tanda selanjutnya adalah berkurangnya keinginan untuk membandingkan diri. Kehidupan orang lain tidak lagi memicu iri atau cemas. Setiap jalan dipahami, memiliki iramanya sendiri. Kesadaran ini membebaskan batin dari persaingan yang melelahkan. Ketika tidak ada lagi kebutuhan untuk mengejar milik orang lain, semesta berhenti menguji dengan rasa kurang. Pada tahap ini, diam tidak lagi terasa sebagai usaha. Ia menjadi keadaan alami, bukan ditahan,
tetapi terjadi dengan sendirinya. Batin tidak sibuk mengomentari keadaan, tidak terburu-buru menilai baik atau buruk. Dalam keheningan inilah intuisi bekerja. Arah diketahui tanpa perlu dipikirkan panjang. Inilah bentuk bimbingan yang paling lembut dari Allah. Semesta yang tunduk bukanlah semesta yang dipaksa patuh, melainkan semesta yang menemukan kesesuaian. Ketika batin selaras, kejadian tidak lagi terasa acak. Segalanya memiliki tempat dan waktu. Bahkan hal yang sulit pun membawa pemahaman, bukan perlawanan. Dunia tidak lagi dipandang sebagai ujian semata, tetapi sebagai jalan pulang menuju kesadaran. Maka tanda paling jelas bahwa semesta telah selaras adalah hilangnya kebutuhan untuk membuktikan apapun. Hidup dijalani, bukan dipertontonkan. Hasil diterima, bukan dituntut. Dalam keadaan ini, dunia datang tanpa dipanggil, memberi tanpa diminta, dan menetap tanpa dikejar. Karena batin telah berada di tempat yang seharusnya, tenang, sadar, dan berserah kepada Allah. Tidak semua diam melahirkan keselarasan. Ada diam yang justru menyimpan kegelisahan, ada diam yang penuh perlawanan, dan ada pula diam yang diam-diam menuntut hasil. Inilah kesalahan paling halus yang sering terjadi. Secara lahir tampak tenang, tetapi di dalam batin masih ada desakan. Masih ada suara kecil yang berkata, kapan hasilnya datang? Selama suara ini hidup, diam belum benar-benar diam. Kesalahan pertama adalah diam yang disertai harapan tersembunyi. Batin berhenti bergerak di luar, tetapi masih aktif menghitung di dalam. Ada keinginan agar semesta segera membuktikan sesuatu. Diam seperti ini bukan penyerahan, melainkan strategi ego yang lebih halus. Ego tidak lagi berteriak, tetapi berbisik. Dan semesta tidak merespons bisikan tuntutan, sehalus apapun ia dibungkus. Kesalahan kedua adalah diam yang lahir dari luka, bukan dari kesadaran. Diam karena kecewa, diam karena marah yang ditekan, diam karena lelah dengan manusia. Diam seperti ini menyimpan beban emosional. Ia bukan ruang yang terbuka, tetapi ruang yang tertutup rapat. Dalam keadaan ini, batin tidak selaras melainkan membeku, dan sesuatu yang beku tidak bisa mengalirkan kehidupan. Kesalahan ketiga adalah diam yang disertai rasa lebih tinggi, merasa lebih tenang, lebih sadar, atau lebih dalam dibanding yang lain. Ini jebakan spiritual yang sangat halus. Ego berpindah bentuk dari suara keras menjadi identitas batin. Ketika diam digunakan untuk merasa unggul, maka diam kehilangan cahayanya. Semesta tidak tunduk pada ketenangan palsu, karena di dalamnya masih ada pemisahan. Kesalahan berikutnya adalah diam yang memutus hubungan dengan kehidupan. Ada yang mengira diam berarti menjauh dari dunia, menolak tanggung jawab, atau menghindari peran. Padahal diam yang selaras justru membuat kehadiran lebih utuh. Diam bukan menarik diri dari kehidupan, tetapi hadir sepenuhnya tanpa reaksi berlebihan. Ketika diam dijadikan alasan untuk tidak hidup, maka ia berubah menjadi pelarian. Ada pula diam yang tidak disertai kepercayaan kepada Allah. Batin berhenti bergerak, tetapi hati masih cemas. Ada ketakutan akan masa depan, ada kekhawatiran tentang rezeki, ada kecemasan kehilangan. Diam seperti ini rapuh. Ia mudah runtuh ketika keadaan tidak sesuai harapan. Diam yang sejati hanya tumbuh dari keyakinan bahwa segala sesuatu berada dalam genggaman Allah. Kesalahan yang sangat umum adalah ingin cepat sampai, ingin segera merasakan tanda-tanda semesta tunduk, ingin segera melihat perubahan nyata. Padahal diam bekerja seperti benih. Ia tumbuh di bawah tanah, tidak terlihat, tidak bisa dipercepat. Ketika digali terlalu sering untuk memastikan apakah ia sudah tumbuh, justru ia rusak. Kesabaran adalah bagian dari diam itu sendiri. Diam juga gagal bekerja ketika batin masih sibuk membandingkan. Membandingkan proses dengan orang lain, membandingkan hasil dengan masa lalu, membandingkan keadaan dengan harapan. Selama perbandingan ini hidup, batin belum hadir sepenuhnya. Kesadaran masih terpecah, dan semesta hanya merespons batin yang utuh, bukan yang terbelah oleh penilaian. Ada satu ciri penting diam yang benar. Ia tidak meminta pengakuan, tidak perlu dilihat, tidak perlu dipuji, tidak perlu dibenarkan. Ketika diam masih ingin dikenali sebagai diam yang dalam, itu pertanda ego masih berdiri.
Diam yang sejati bahkan tidak sadar bahwa ia sedang diam. Ia hanya hadir, sederhana dan jujur. Maka jika diam terasa tidak bekerja, bukan berarti konsep ini keliru. Bisa jadi diam tersebut masih dibebani niat tersembunyi. Bukan kesalahan, tetapi undangan untuk lebih jujur pada batin. Tidak perlu dipaksa, cukup disadari. Saat kejujuran muncul, ego melemah dengan sendirinya, dan keselarasan mulai terbentuk kembali. Di titik ini, diam bukan lagi teknik, bukan metode, bukan alat untuk mendapatkan sesuatu. Ia menjadi keadaan alami dari hati yang percaya. Percaya bahwa Allah mengatur tanpa perlu diingatkan. Percaya bahwa hidup bergerak tanpa perlu didorong. Ketika kepercayaan ini utuh, diam tidak perlu diusahakan, ia terjadi dengan sendirinya. Dan pada saat itulah, semesta benar-benar selaras. Pada akhirnya diam bukanlah upaya untuk menguasai kehidupan, melainkan keberanian untuk berhenti melawan. Ketika batin tidak lagi berisik oleh tuntutan, keinginan dan ketakutan, maka keselarasan tercipta dengan sendirinya. Di dalam keselarasan inilah, semesta dan seluruh isinya bergerak patuh, bukan tunduk pada kehendak pribadi, tetapi tunduk pada hukum Allah yang bekerja melalui ketenangan. Dunia tidak pernah menolak manusia. Yang sering terjadi hanyalah batin yang terlalu sibuk mengejar hingga lupa hadir. Saat pengejaran dihentikan, ruang terbuka. Saat ego diam, arah menjadi jelas. Dan ketika kesadaran berdiri di tempat yang tepat, dunia datang bukan sebagai sesuatu yang dikejar, tetapi sebagai sesuatu yang memang ditakdirkan untuk tiba. Diam bukan berarti tidak bergerak, melainkan bergerak tanpa gelisah. Bekerja tanpa memaksa, menjalani hidup tanpa rasa kurang. Dalam keadaan ini, rezeki menemukan jalannya, hubungan menemukan bentuknya, dan ketenangan menetap tanpa diminta. Semesta tidak perlu diperintah karena ia merespons keselarasan dengan sendirinya. Ketika batin selaras, kejadian tidak lagi terasa sebagai beban. Bahkan ujian pun membawa makna. Dunia berhenti menguji, bukan karena masalah hilang, tetapi karena kesadaran telah matang. Inilah keadaan di mana hidup tidak lagi diperjuangkan dengan keras, melainkan dijalani dengan penuh kepercayaan kepada Allah. Maka jika selama ini dunia terasa berat, mungkin bukan karena jalan terlalu terjal, tetapi karena genggaman terlalu kuat. Lepaskan dengan sadar. Diamkan ego. Biarkan hukum Allah bekerja tanpa gangguan. Di saat itulah, semesta dan seluruh isinya akan tunduk, patuh, selaras dan bergerak sebagaimana mestinya. Sobat Rumi, jika pembahasan ini terasa di hati, tuliskan di kolom komentar. Aku siap diam, bukan sebagai janji pada siapapun, tetapi sebagai niat batin untuk berhenti melawan dan mulai selaras. Semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezeki dari segala arah, dan selalu berada dalam kesadaran sepenuhnya dalam diam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.